Allah menekankan kepada kita menjalankan perintah, melaksanakan perintahnya melalui kesabaran Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlis Susani wa qala radhiyallahu anhu bil madrasati khamsi syawal sanati khamsi wa arba'ina khamsimi'atin. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu di majlis atau di pondoknya pada tanggal 5 bulan Syawal tahun 545 Hijriah berbicara, gortuka billahi tajika wagibatuka anillah, bahwa kamu menipu Allah, berpaling dari Allah, dan menyekutukan, tidak hadir terhadap Allah, tarji, maka dari itu pulanglah kembali, angortuka, dari tipuan kamu, qabla antudriba, sebelum Allah datangkan hukuman watihanat watasallatu alaika, watihana dan menghancurkan Allah, watusolid dan Allah meluputi alaika terhadap kamu sekalian, hayatal balai wa iqarabuha, terhadap kehidupan yang penuh dengan cobaan dan kedekatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam majelis yang kedua, bahwa kita telah mendapatkan sebuah peringatan, sebuah kasih sayang yang ditulis oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Engkau itu tuduhna terhadap kita semua menipu Allah Subhanahu wa taala dan berpaling darinya dan tak hadir di hadapannya, maka hentikanlah tipuan sebelum engkau dihantam. Tadrib, makna menipu, seolah-olah kita yang bisa dari mulai hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, seolah-olah kita bisa makan, seolah-olah kita bisa minum, sampai seolah-olah kita bisa ibadah. Maka dari itu penjelasan-penjelasan yang ada di dalam kitab itu merujuk kepada kita agar supaya jangan tertipu. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini memperingatkan kita bahwa keluarlah dari tipuan itu, keluarlah dari bahaya itu, keluarlah dari berpaling pada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menimpakan hukuman atau memberikan peringatan, yang mana peringatan itu sebagai cobaan terhadap kita. Madokot tok mubalain la jaroma tagutaru. Dan dikuasailah kehidupan yang penuh cobaan. Selama engkau merasakan penderitaan, engkau tak akan senang dengan semua yang telah kau miliki, karena semua itu akan hilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tafrahi bijami'i ma'ang tapi bahwa syai'un zailun an qarbi qallallahu azza wa jalla, maka akan hilang, tidak akan mendapatkan suatu kebungaan, suatu kebahagiaan, suatu kenikmatan dari apa yang telah diberikan, dan semua itu akan hilang dalam waktu yang dekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tipuan-tipuan yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyisihkan, meniadakan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, maka itu bagian dari kehidupan kita yang nipu. Sehingga Allah di dalam Quran surat Al-An'am menjelaskan, falamma nasu madzukiru bihi patahna alaihim abwaaba kulli syai'.
hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Yang artinya maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu, dalam artian Allah membukakan semua kesenangan untuk mereka sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Dalam ayat tersebut bisa kita pahami bahwa ketika kita melupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua tindak tanduk yang kita lakukan, yang kita jalankan, semua peribadatan yang kita lakukan, kita lupakan atas inayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa cukup, merasa senang dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita ibadah, persembahkan, lupa akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu di dalam kesenangan yang kita raih, di dalam kegembiraan, di saat kita bisa ibadah, lupa akan peringatan bahwa Allah lah yang selalu menginayahkan kita, Allah lah yang selalu menolong kita, akan diberikan ancaman atau siksaan secara tiba-tiba. Tidak akan memberikan peringatan kedua kali. Sebelumnya Allah telah memperingatkan kita bahwa kita harus keluar dari tipuan-tipuan yang menyesatkan kita, sehingga dengan tipuan itu, dengan mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, akan terasa dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala kegembiraan. Teu aya rasa syukur, teu aya rasa berterima kasih terhadap Allah Subhanahu wa taala yang selama kita lakukan, yang selama kita kerjakan, yang selama kita ibadahkan terhadap Allah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba. Innama yumtiru, pastina mendapatkan keuntungan, bima terhadap perkara, indallahi azza wa jalla, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisobri, dengan kesabaran. Jikalau kita mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang disogrokan, yang diasongkan, yang dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yaitu dengan kesabaran. Walihada akadallahu azza wa jalla amrus sabr. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menekankan terhadap perintah dalam arti kesabaran. Allah menekankan kepada kita menjalankan perintah, melaksanakan perintahnya melalui kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama bisa menyimpulkan sabar terhadap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak menutup kemungkinan semua manusia menjalankan aktivitas baik menjauhi larangannya atau melaksanakan perintahnya itu tidak dibarengi atau tidak diiringi dengan sebuah kesabaran. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, walihadza akadallahu azza wa jalla, menekankan amrul sabri, terhadap perintah kesabaran. Sebelumnya di dalam majelis yang kedua, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan tentang kepakiran. Bukti kepakiran kita yaitu di dalam muqaddimah dijelaskan
kita menipu, kita menyepelekan bahwa kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukti kepakiran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kurang memperingati, yang kurang mendalami, yang kurang mempelajari arti sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, al-faqru was-sabru la yajtami'ani. Kepakiran dan kesabaran tidak akan kumpul illa fi haqqil mu'minin, terkecuali di dalam hak orang-orang yang beriman. Jelas sekali bahwa sebuah kepakiran dan sebuah kesabaran itu ditanamkan di dalam hati seorang mukmin. Kepakiran dan kesabaran tidak akan terkumpul kecuali di dalam haknya seorang mukmin. Tidak akan ada kepakiran dan kesabaran di orang-orang yang sombong. Tidak ada kepakiran dan kesabaran di orang-orang yang penuh dengan keegoisan. Tidak ada kepakiran dan kesabaran di orang-orang yang penuh dengan kebencian. Tapi kepakiran dan kesabaran mutlak itu ada di dalam haknya orang-orang mukmin. Al-mahbuna yabtaluna, yang mencintai, yabtaluna anu ditadangkeun percobaan, payasbiruna maka bersabar, wayalhimuna serta tetap fi'lul khairati dalam menjalankan kebaikan, ma'a balaihim serta tidak dengan balainya, wayusbiruna ala ma yattajidu alaihim min indi rabbihim azza wa jalla. Orang mukmin yang sabar terhadap perkara yang datang kepada orang-orang mukmin dari Allah Subhanahu wa taala, seandainya laula sabaro lamma ra'aitumuni bainakum, seandainya bukan karena kesabaran kalian tidak akan melihatku di sini. Aku begadang memburu burung-burung di malam hari, menggunakan jaring di siang hari. Allah membuka mataku dan meregangkan kakiku. Bila mataku terpejam, kakiku seolah terjerat oleh jaring itu. Allah Subhanahu wa taala melakukan hal itu demi kemaslahatan kalian, tetapi kalian tidak mengetahuinya. Laula sabarul lamma ra'aitumuni bainakum qad ja'altu sabakat katoyri min laili ilailai yabtahu an aini wa yakhli an rajli bin nahari mugmidul aini wa rijli musaddadatun sabaqati fi'lu dzalika limaslahatikum wa antum la ta'rifun. Memberikan sebuah gambaran Tuan Syekh Abdul Qadir Ajailani, jikalau kita tidak ada kesabaran darinya, jikalau seandainya tidak ada kesabaran, maka tidak akan melihat aku di sini, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara kalian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah perangkap yang mana digambarkan mencari burung di malam hari, sehingga ketika kita dibukakan mata oleh Allah Subhanahu wa taala atau kaki kita bin nahari mugmidul aini warijlaini musdadatun, direnggangkan, maka yang dilakukan itu seolah-olah kebaikan untuk kita, agar kita lebih waspada, jangan sampai kita terlena
dengan apa yang telah diperbuat oleh diri kita sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala wa antum la ta'rifuna wa antum la ya'qiluna. Kalian semua tidak berpikir, kalian semua tidak mengetahuinya. Laula muwafaqatul haqqi azza wa jalla wa ila fahal aqilu yaq'adu fi hadhil baladati wa yu'ashiru ahluha qad amma fiha riya'un wan nifaqu wa dhulmu wa kasratu sub'ati wal haram. Dan tidaklah tepat muwafaqah ngakuran terhadap hakul azza wa jalla wa illa, dan jikalau tidak itu laula muwafaqah henteu ngakuran fahal akilun, nah kalian itu berakal, yak adu pihadihil balad, akankah kita duduk di sebuah negara atau di sebuah kota wa yu'ashiru, dan bersama ahluha, keluarganya itu balad, qad amma nyata umum biha di dalam balad naon ar-riya'u, lamun teamah urang teu ngakuran jeung ketetapan hakna Allah Subhanahu wa taala, teu ngarasa diri urang digerakeun, teu ngarasa ngakur nu ngagerakeun jeung nu digerakeun teh disinggung. Nah urang teh berakal, rek kumaha urang cicing di sebuah lembur terus babarengan jeung keluarga, babarengan jeung ahli lembur secara keumuman, maka itu disebutkan ar-riya'u sebagai bak riya, wan nifaku dan munafik, wa dzulmu serta kedoliman, wa qasratu subhati dan banyaknya subhat, wal haramu dan haram. Qad kasura nyata tampak banyak naon kufroni ni'amil haqi ajawa jalla, kufur terhadap nikmat Allah azza wa jalla, wal isti'anati dan minta tolong terhadap Allah Subhanahu wa taala, alal fasiki pikeun jauh ti jalma-jalma fasik, wal fujuri sareng jalma-jalma anu lacut. Jadi sudah nampak jelas kekufuran, jelas kufur terhadap nikmat Allah, jelas meninggalkan permohonan terhadap Allah Subhanahu wa taala dari kefasikan dal fajr. Loba jelma anu henteu ngadoa, henteu menta ka Allah, sangkan terus bersyukur. Nu padahal ketika urang bersyukur tos disertai jeung anjeunna. Ketika urang isti'anah berdoa pasti jeung ijabahna, maka Al-Qur'an ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian maka pasti bakal ada ijabahnya. Wa qad kasura nyata loba nu ibadah saha al-ajizu jalma anu males bi baitihi di imahna, al-muttaqi bari leuwih sumanget fidaqoniti di tokona. Jadi ketika ibadah di rumahna masing-masing, maksud ibadah di rumah-rumahna masing-masing, yaitu ketika zikir di dalam kolbu kita, malas, tapi ketika berangkat dari toko, berangkat menuju toko, berangkat menuju pasar, berangkat menuju sebuah pekerjaan, itu semangat luar biasa. Jadi ngelehkeun ibadah, bahasa Sunda mah ngalepaskeun peusang ngoro. Nah eta di antarana ibadahna lengleh, tapi dina urusan dunia nih, duniawina semangat pisan. Maka jauh tina kena kepakiran. Gitu. Azindiku pisarbihi
zindik terhadap apa yang diminum, asidiki ala kursiyi merasa jujur jikalau berada dalam sebuah kursi. Laulal hakama litakallamta, jikalau tidak ada hukum syariat, latakallamta yakin akan berbicara, bima terhadap perkara fi buyutikum di dalam rumah aranjeun kabeh. Walakin la asasa yahtaju ilal bana'i li abtala yahtajuna ila tarbiyati law kasyabta ba'da ma indikana dzalika sababul fuqra baini wa bainakum ihtaja fi hadhil halati anna fiha ila quwwatin nabi wal mursalin ihtaja ila sabri min taqdimin adam ila zamani ahtaja ilal quwwati ar-rabbaniyah Allahumma latofan wa aunan wa ridho amin.